Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Anda menjawab semuanya dengan kompak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh Aldi. Kepada Aldi dipersilakan. Baik ya, sebelum mulai pelajaran apa ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Anda, alhamdulillah kita sudah menyampaikan doa. Tentunya Bapak absen dulu. Dan untuk 11 D1 ya. 11 D1 siapa yang tidak masuk? Salsa. Apa salsa itu? Apa lagi? Beza. Beza. Apa beza? Apa lagi? Bunga. Bunga kenapa? Oke. Siapa lagi? Laila. Apa Laila? Apa ya? Sama apa dia? Lagi. Bis. Untuk 11 jiwa. Celia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya ya untuk menambah semangat kita di dalam belajar. Ya, kita akan berselawat dulu. Selawat biasa yang kita bawakan adalah selawat doa. Ya, baik, kita akan berselawat dengan hitungan 1, 2, 3. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mursal salatan tubasyiruna biha wa rabbana wa
وجميع مشاكلنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا حتى إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الرسل صلاة تبشرنا بها رحمة وجميع مشاكلنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Baik, teman-teman semuanya, setelah melantunkan selawat, ya, mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, ya, bisa jaga kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hari kiamat nanti atau di umur akhir nanti kita diberikan sama oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Baik, Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan mencintai teks. Ya. Yang mana tujuan pembelajaran, ya, teman-teman kita lihat dan ditampilkan di sini. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan kemudian surah Al-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan mencintai teks. Ya. Yang kedua, menghafal surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, surah Al-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan mencintai teks. Dan terusnya, peserta didik mampu menjelaskan arti kosakata surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Al-Rahman ayat 33. Dan kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalil perintah membiasakan berpikir kritis. Ya, seperti yang Bapak bacakan tadi. Dalilnya ada pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 190. Ya. Terusnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa siswa mampu membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, Bapak di sini meminta kepada Ananda, ya, untuk membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Siapa yang mau membaca? Ya, katakan. Ya. Ya, ya, katakan. Nah. Yang lain disimak ya.
Alhamdulillah pelajaran teman kamu tadi sama-sama kita lihat, sama-sama kita menyimaknya. Jadi bacaan yang dibaca teman tadi alhamdulillah bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak hati-hati di dalam membaca Al-Quran, agama atau yang lainnya akan menjadi salah dari arti ayat Al-Quran. Jadi kita lihat lagi Al-Quran surah jadi adikah lagi kepada Al-Quran surat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ayat 55. Ya, Bapak minta kepada Ananda jadi teman siapa? Nah, silakan ya. Ya, silakan. Yang lain simak ya, jangan teman. Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada temanmu yang telah membacakan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 3. Kita mengatakan teman tadi memang harus juga ada kebaikan. Apa Ananda yang inilah kita melatih diri kita bagaimana kita menerapkan dalam kita itu langsung menggunakan akal dan pikiran kita untuk berpikir kritis dan terusnya. Persoalan dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 90 sampai 91 ya, yang sudah kita baca tadi perlu sekiranya kita mengetahui berbagai macam tajwid ya. Di situ ada tajwid Ifahani, Istar Satawi, Idgham Bilaluna, Idgham Biguna, Maqtabi dan Alif Lam Samsiah ya. Jadi untuk persoalan ini Bapak Minta Anda semuanya membentuk kelompoknya ya. Yang laki-laki sama laki-laki, yang ini dibagi dua kelompok, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya silakan langsung diatur ya tempat duduknya untuk berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan semuanya satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan satu kelompok. Ya, diatur tempat duduknya.
Dan baik, ya. Sesuai waktu yang sudah Bapak berikan, ya. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan tentang tajwid, ya, yang Anda lakukan. Silakan. Coba, ya. Ya, ya, silakan. Berarti boleh pergi. Ya, di tempat saja. Nah, boleh. Oke, baik. Luar biasa ya. Yang dipresentasikan oleh temanmu, ya. Bapak berikan yang di kelompok ini, ya, masing-masing mendapatkan nilai 90. Silakan ditulis. Ya. Siapa lagi yang enggak? Kelompoknya? Silakan. Ya, silakan berdiri. Nah, baik. Alhamdulillah juga cukup bagus penjelasan dari teman kamu, ya. Kita berikan juga nilai 90 masing-masing. Ya, coba lagi silakan. Apa yang lain? Ada? Ada? Bapak yang lain silakan. Ada? Ya.
Rumah tabiin, nama fakir, lima tabiin, bisa alif syamsiyah, wal alif lam qamariyah, atau fakir, fakir, nama tabiin, batilah, ifa syarawi, nama tabiin, mana, sama Ya, nah, bagus ya. Dan dijelaskan teman-teman tadi juga pas dengan tajwidnya. Kita berikan nilai masing-masing 90. Ya, ada lagi? Anda yang mau presentasikan hasil diskusinya? Ya, kalau tidak ada, Bapak minta siapa yang bisa menyimpulkan ya hasil diskusinya tentang Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, dikaitkan dengan berpikir kritis dan mencintai ide. Ya, silakan. Ya, silakan berhenti. Ya. Ya, silakan. Siapa? Ada? Silakan. Oh, jadi siapa? Ada? Ya. kaitan surat Al-Imran. Jadi, lebih baiknya biar teman-teman kalian dengar semua. Nah. Berkaitan surah Al-Imran ayat 61 dengan berpikir kritis, yaitu Allah memberikan pesan mengenai tanda-tanda kekuasaannya yang hanya mampu dibaca oleh mereka yang berakal atau ulul albab. Orang yang berakal ini memiliki kemampuan berpikir kritis yang mampu merenungi segala penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di bumi maupun di langit. Nah, baik, bagus ya. Sama nilainya 90. Terima kasih. Nah, baik. Dari pembahasan tadi telah disimpulkan oleh teman-teman yang kita akan melihat dari tajwid ikhfa hakiki ya di sini. Itu sebabnya adalah tajwid bertemu dengan huruf sin ya. Cara pembacanya tajwid dibaca sama itu ikhfa. Jadi tidak sama dengan isra. Kalau isra itu dibaca jelas. Jadi bacaannya seperti batilan. Lan ini harusnya disamakan. Jadinya batilan subhanaka. Nah, jadi ini ya disamakan, tidak diluruskan membaca aminnya. Ya, kita lanjutkan dengan izhar safawi. Ya, sebab bertemu dengan huruf wa. Ya, nih. Ya, jadi bacaannya itu kita baca jelas. Seperti ya, siapa yang bisa baca jelas? Ada yang bisa? Seperti bikin wa, ya, tidak disamarkan dan tidak didengungkan. Dan kemudian ada lagi juga bisa buka. Ya, sebab tanwin bertemu dengan huruf lam. Ya, di sini kita bisa lihat ya tanwinnya bahwa bertemu dengan lam. Dan kemudian ada lagi di situ tiga guna, sebab tanwin bertemu dengan wa. Ya, ya ada lagi dibawakan ke wa. Dan terusnya ada lagi matomi seperti yang Anda sebutkan tadi. Mat itu apa? Mat panjang. Berapa harapan? 2 harapan. Matomi ya sebabnya huruf berharapan dhamma yang diikuti waw sukun. Waw sukun itu artinya waw mati. Ya guru. Ya,
Jadi contoh bijinya mana? Nah, ya, wah. Dan terusnya ada lagi alif lam samsiah. Sebab alif lam samsiah, alif lam sukun bertemu dengan huruf nun, ya. Dan kemudian terusnya bisa kita lihat di sini ada banda, ya. Nah, dan terusnya sesuai yang disampaikan oleh teman-teman tadi telah disimpulkan, ya, tentang Al-Quran surah Al-Imran. Ya, makna surah Al-Imran bisa kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 sebagai respon permintaan kaum kafir Quraisy, ya. At-Tabari dan Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa orang-orang Quraisy mengetahui Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat dan tangan yang bersinar bagi memandangnya. Mereka juga mengetahui Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan mata yang buta, senjata dan menghidupkan orang. Ya, baik dengan hal yang demikian, untuk kita kaitkan dengan berpikir kritis dan kita, ya, kita sebagai generasi umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencintai indeks dan berpikir kritis tentang perkembangan zaman. Jadi jangan kita ketinggalan. Ya, bolehkah kita mempergunakan komputer? Bolehkah kita mempergunakan kalender dan alat-alat yang lain yang sudah diberikan oleh manusia? Boleh. Ya, dengan artian kita mempergunakan teknologi yang berkembang itu untuk ibadah. Paham Anda? Dan kita berpikir kritis, gunakan akal pikiran kita itu untuk ibadah. Kita harus cepat tanggap. Generasi Islam itu harus cepat tanggap. Jangan mau menerima ilmu dari siapapun kalau tidak mendasarkan, ya, seperti ilmu agama misalnya disampaikan oleh siapapun tidak berdasarkan Al-Quran, kita jangan menerima secara mentah-mentah. Kita harus lihat kembali Al-Quran. Dan baik demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Juga di rumah kalian hafal Al-Quran surat Al-Imran ayat 90 sampai 91. Dan minggu depan kita akan mengambil nilai hafalan tersebut. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak? Hafal semuanya? Baik, demikian. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini merupakan ibadah bagi kita semua. Kesalahan tidak tumbuh daripada manusia. Kebenaran itu hanya di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan semua bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.